Saya percaya setiap kita merindukan janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ini digenapi, bahwa kehidupan kita produktif sekalipun di masa yang sulit. Bahkan apa yang kita kerjakan berhasil, sehingga hidup kita berbahagia, kata firman Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Itulah salah satu tujuan dari channel ini, saudara, untuk mengingatkan setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya, saudara? Silahkan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori. Artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Allah kita adalah Allah yang baik, saudara, yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Apa yang saudara doakan kepada Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa saat ini Allah peduli dan sedang mendengarkan doa saudara, sekalipun dia belum menjawab doa saudara sampai saat ini. Kenapa orang-orang tidak mendapatkan jawaban doanya, saudara? Bukan karena Allah tidak menjawab, tapi mereka tidak menjalani prosesnya dengan benar. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik bagaimana seharusnya kita menjalani proses saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Apakah saudara punya topik-topik doa yang sudah lama saudara doakan, namun sampai saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Apakah saudara merindukan saudara akan mendapatkan jawaban doa itu? Bagaimana seharusnya saudara menjalani prosesnya? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahtamu, selalu bersyukur di hadapan tahtamu. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik bagaimana kita menjalani proses untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan kita menerima jawaban doa kita. Adakah saudara yang hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, sedang memiliki pergumulan doa yang mungkin sudah lama saudara doakan, dan sampai saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa? Yakinlah saudara akan ada waktunya Tuhan menjawab saudara. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjalani proses sampai kita tiba di waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjawab doa kita. Saudara, di video pertama dan video kedua kita sudah belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet. Dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 17. Di mana dari sana kita sudah belajar Zakaria dan Elisabet adalah keturunan imam. Mereka menikah, tetapi ada masalah yang menjadi pergumulan bagi mereka, di mana Elisabet mandul sehingga mereka tidak memiliki keturunan sampai lanjut umur mereka, sampai mereka tua. Dan saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa dalam prosesnya itu mereka belum menerima jawaban doa yang menjadi doa mereka untuk mendapatkan keturunan. Dalam prosesnya itu kita sudah belajar bahwa di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dalam proses menjalani doa mereka yang belum dijawab itu, mereka tetap hidup benar sekalipun itu begitu panjang. Mungkin kadang-kadang saudara, saat saudara berdoa dan saudara lama sekali tidak mendapatkan jawaban doa, kadang-kadang ada pemberontakan yang mungkin timbul di hati. Ada keraguan yang mungkin muncul di hati tentang kepedulian Tuhan saudara. Dan mungkin saja kalau saudara mengizinkan itu bertumbuh dalam diri saudara, itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada Zakaria dan Elisabet saat begitu panjang puluhan tahun mereka belum mendapatkan jawaban doa, mereka tetap bersama-sama hidup benar. Di dalam bahasa aslinya di sana kata kerja mereka hidup benar itu dibuat dalam bentuk medial, di mana kalau subjeknya jamak itu menunjukkan mereka saling menguatkan untuk hidup benar seturut firman Tuhan. Ada yang sebagai suami istri, mereka saling menopang, saling mengingatkan untuk tetap hidup benar. Ada kalanya mungkin yang satu lemah, suami lemah istri menguatkan, istri lemah suami menguatkan. Mereka saling menguatkan untuk tetap hidup seturut firman Tuhan sampai akhirnya mereka tiba kepada jawaban doa. Mungkin saudara adalah suami istri yang doa saudara sudah lama tidak dijawab. Saling menguatkan untuk tetap hidup benar. Saling menguatkan untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Dan yang kedua, di video kedua kita sudah belajar. Saat doanya begitu lama belum dijawab, maka di ayat yang ke-8 sampai 9 di sana dicatat bahwa satu kali tiba waktu untuk Zakaria melakukan pelayanan di Bait Allah. Dia lakukan saudara. Artinya apa? Sekalipun dia punya doa yang belum dijawab Tuhan, sudah begitu lama puluhan tahun dia doakan, dia tetap melayani Tuhan.
Bahkan mungkin saudara, doa itu jadi beban betul kepada mereka. Bahkan ada beban mental yang mungkin mereka harus pikul. Karena mungkin saja orang berbicara bahwa dia pelayan, dia keturunan imam. Tapi kenapa dia tidak memiliki keturunan? Mungkin itu menjadi pembicaraan orang di luar, saudara. Tetapi sekalipun ada tantangan itu, ada bisikan-bisikan itu yang kemungkinan besar bisa terjadi, Zakaria tetap hidup melayani Tuhan. Tetap kuat melayani Tuhan, saudara. Sekalipun sampai detik ini, doa saudara belum dijawab. Dan yang terakhir, yang saya ingin kita belajar, hal ketiga, di dalam video ketiga ini, yang saya ingin kita lihat bersama adalah, saat Zakaria melayani Tuhan di dalam bait Allah, datanglah malaikat Tuhan menemui dia. Dan lihat sama-sama di ayat 13. Pesan malaikat itu kepada dia. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Saudara, ketika malaikat ini datang, malaikat ini berkata bahwa doamu telah dikabulkan. Artinya apa? Sudah sekian lama mereka berdoa, dan sampai detik itu mereka masih berdoa, sampai malaikat turun dan berkata, doamu telah dikabulkan. Adakah saudara yang berdoa, dan hari ini saudara sudah berhenti berdoa, padahal saudara belum mendapatkan jawaban? Saya teringat, ada satu kisah yang seringkali mungkin kita lihat di media sosial. Ada pencari harta karun, di mana mereka menggali lubang, di mana mereka sama-sama menggali lubang untuk mendapatkan harta karun, saudara. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mereka sudah mendekati harta karun itu. Tapi ada satu yang mungkin hanya beberapa kali gali lagi, maka harta karun itu sudah didapatkan, tapi dia menyerah karena sudah begitu lama dan akhirnya pulang. Tapi ada satu lagi yang tetap bertahan, terus menggali, dan akhirnya sampailah kepada harta karun itu. Bayangkan saudara, dari kedua orang yang sedang mengejar harta karun ini, orang ini berjuang dan sudah berjuang begitu lama. Tinggal hanya berapa langkah harta karun itu sudah ketemu. Dengan orang ini yang terus berjuang sampai akhirnya ketemu. Artinya apa? Gambaran ini bisa menggambarkan seringkali kita berdoa. Mungkin saja jawaban doa itu sudah hampir tiba untuk kita raih jawaban doa itu. Tetapi kadang-kadang kita lemah dan berhenti untuk berdoa. Tetapi Zakaria, dia tidak berhenti bersama dengan Elisabet. Mereka berdoa. Dari awal menikah mereka sudah berdoa, mereka rindu untuk menerima jawaban doa mereka, untuk menerima momongan, untuk menggendong seorang bayi, saudara. Tetapi sudah sekian lama mereka tidak mendapatkan jawaban doa itu, tetapi mereka masih berdoa sampai firman Allah mencatat doamu telah dijawab, doamu telah dikabulkan. Artinya sekalipun sudah sekian lama mereka masih berdoa dan berdoa dan berdoa. Jangan pernah lemah berdoa, saudara. Saya pernah teringat seorang hamba Tuhan yang menyaksikan ada seorang anak Tuhan yang dia berdoa untuk abangnya supaya abangnya bertobat, karena abangnya ini seorang preman, saudara. Dia berdoa supaya abangnya bertobat, dia begitu rindu supaya abangnya bertobat. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia cerita kepada hamba Tuhan ini, tolong doakan abangku supaya abangku bertobat. Dan anak Tuhan ini berdoa dan sampai dia mati, abangnya tadi tidak bertobat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia mati beberapa waktu kemudian, abangnya ini bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Saudara lihat, ini kisah nyata. Bahwa sekalipun orang yang berdoa tadi sudah mati, doanya masih bisa dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Selagi kita masih punya kesempatan, teruslah berdoa. Kalau saudara tahu itu adalah hal yang baik yang sedang saudara doakan, hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang sedang saudara doakan, teruslah berdoa. Sekalipun sudah sangat tidak mungkin, sekalipun sudah sangat mustahil, teruslah berdoa. Seperti Zakaria dan Elisabet, dari awal menikah mungkin mereka sudah berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa, sampai lanjut usianya sudah tidak mungkin. Tapi mereka pun terus berdoa.
Karena firman Allah berkata ketika malaikat turun, malaikat itu berkata, doamu sudah dikabulkan. Adakah doa saudara yang begitu saudara rindu supaya dijawab oleh Tuhan saat ini? Yang menjadi pertanyaannya, masihkah saudara mendoakannya sekarang? Masihkah saudara berseru kepada Tuhan? Masihkah saudara menangis di hadapan Tuhan, merindukan jawaban atas doa itu? Jangan-jangan doa itu adalah doa yang sudah begitu lama pernah saudara doakan, tapi saat ini bahkan saudara sudah lupa untuk mendoakannya. Zakaria, dia menerima jawaban doa itu karena dia terus berdoa sekalipun itu sudah sangat mustahil. Dia masih berdoa. Sekalipun dia sudah lanjut umurnya, Elizabeth juga sudah sangat lanjut umurnya, mereka masih berdoa, saudara. Sekalipun hari ini doa-doa saudara sudah sangat mustahil dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Lihat hamba Tuhan tadi, anak Tuhan tadi, sekalipun dia mati, dia berdoa sampai mati, sepertinya tidak dijawab. Tapi beberapa waktu kemudian setelah kematiannya, doanya dijawab oleh Tuhan. Mari kita terus berdoa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti, saudara. Jangan menyerah di tengah jalan. Sama seperti pencari harta karun tadi. Satu menyerah dan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal sudah begitu banyak tenaga, begitu banyak waktu, begitu banyak biaya yang sudah dikorbankan. Tapi dia tidak mendapat apa-apa karena menyerah di tengah jalan. Tapi ada satu yang tidak pernah menyerah dan akhirnya mendapatkan apa yang dia cari. Jangan pernah menyerah. Firman Allah berkata, ketoklah terus. Mintalah terus. Seperti Zakaria dan Elizabeth, berdoalah terus sampai akhirnya kita mendapatkan doa-doa kita. Di video ketiga ini, saudara, saya menyimpulkan apa dan bagaimana kita menjalani proses sampai kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Kita belajar dari Zakaria, di mana mereka punya pergumulan. Mereka merindukan keturunan, tetapi sampai lanjut usia mereka tidak mendapatkan keturunan. Tapi lihat apa yang mereka lakukan dalam proses sampai akhirnya mendapatkan doa mereka, mendapatkan jawaban dari doa mereka. Mereka diberi jawaban lebih dari apa yang mereka pikirkan. Diberikan anak, yaitu Yohanes Pembaptis, seorang yang begitu besar sampai Yesus berkata, tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimana Zakaria dan Elizabeth menjalani prosesnya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, mereka tetap hidup benar dan saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan, sekalipun doanya belum dijawab. Mereka tetap melayani Tuhan. Itu tadi ada di ayat yang ke-8 dan 9. Mereka tetap melayani Tuhan. Zakaria bahkan saat itu, saat doanya dijawab, sedang melaksanakan pelayanan di bait Allah, saudara. Mereka tetap melayani Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, mereka tetap berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, sekalipun sudah sangat mustahil doanya untuk dijawab oleh Tuhan. Adakah hari ini saudara sedang memiliki pergumulan, saudara begitu rindu, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Tetap hidup benar, saudara. Jalani prosesnya dengan hidup benar, hidup seturut firman Tuhan. Kalau saudara suami istri, saling menopanglah untuk bersama-sama bergandengan tangan, hidup benar, hidup seturut firman Tuhan. Tetap melayani Tuhan, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Semakin giatlah melayani Tuhan, sekalipun doa saudara belum dijawab. Dan tetap berdoa, saudara. Sekalipun sudah sangat mustahil doa saudara dijawab, tetaplah berdoa. Karena akan tiba waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara menerima jawaban doa lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara rindukan dan pikirkan. Saudara akan menerima jawaban doa saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, buat firman-Mu Bapa, yang mengingatkan kami bagaimana kami menerima jawaban doa kami, bagaimana kami harus menjalani prosesnya, supaya kami tetap hidup benar apapun yang terjadi, supaya kami tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi, supaya kami tetap berdoa sekalipun sudah sangat mustahil doa kami dijawab. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan tetap berjalan, melangkah, tetap hidup benar, dan kami akan tetap melayani Tuhan dan tetap berdoa dan mendoakan
menyerukan doa-doa kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.